suhu izinah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala tolak tuki wa anti talikun wa nawa adatan wa taza'al binaya. Qala ngucap sapa Zaud tolak tuki. Mekat ingsun gak isi anti talikun. Bahwa ta isiraku talikun wong sing kapan. Wa nawa lan yat sapa Zaud adatan ing jumlah tertentu. Wa qa'a mongko tumiko apa adat. Isnadan torawono kata salasan atau isnada ini. Kemudian Zaud meniatkan itu, maka waktu malakat wakada al-binaya wakada wakawu itolak al-binaya suci binaya. Binaya itu lafaz sing ora ceplos tapi arai jelas. Walau kala anti tolikon wahidatan kita pegat kita wanawa adatan kawahidah mongko yaitu kita wakila lantin dawono utai sujatu al-mamdu bareng singkiniasi kultu ngucap ingsun walakola anti wahidatun wanawa ajatan falmanwi wakila wakil wallahu alam walau aroda lamun ngersakno sopa wong ayaku ngucap sopaman anti talikun. Jadi ada masalah bagaimana kalau ada lafaz sorry dan kemudian lafaz sorry itu diniati maka jelas sesuai lafaz. Tapi ini ada lafaz sorry yang diniati tapi sorry yang diinginkan oleh kesampaian ini sorry yang diinginkan ini jadi masalah. Misalnya ngerti walau aroda lamun ngarepno sapa wong aya kula enten ngucap sapa wong ucap antito dikon salah. Si orang tadi jelas menginginkan lafaz anti tolikun salatan. Kamu mau saya pegat 3 kali. Zautilah ngakoni nak muni anti tolikun salatan. Pamatat mongko mati sapa zaujah qabla tamami tolikun. Sedurunge sempurnane lafaz tolikun lam yaqo mongko ratu miko botolok. Terus sedeling-eling Zaud niku mutolek orang yang Zaud itu cara pikir berstatus orang yang menceraikan. Masalahnya menceraikan itu butuh mahal, butuh tempat. Kemudian yang diceraikan jenis perempuan sing tidak menjadi tempatnya terceraikan. Ya, tidak menjadi tempatnya terceraikan. Karena apa? Misalnya karena mati. Nah problemnya dalam hukum Islam itu kan mati tidak mati itu hampir sama karena nanti ada hak waris. Ora iso milih, tapi nak mati kan pun boten bojo. Jadi kira tahu ngaji karena dalam terusan Islam itu kan misalnya masih istri kan punya warisan. Kalau sudah ada istri ada punya hak waris. Nah, pertanyaannya secara fikih kan tolak itu tidak ada syarat qabul. Misalnya bojomu kamu ceraikan dia qabul tidak qabul kan waqa'at tolak. Tapi kalau mati gimana? Ya, pertanyaan walau aroda ayakula anti tolikun salatan. Kamu saat cerai 3 kali. Pamatat terus kemudian zaujah kamu, istri kamu mati sebelum kali tolik. Jadi baru anti kamu mati. Lam yakok mengkoratu miko botolak. Au ba'dahu utawa sause kata tolik. Jadi sudah cara musnad ilah sudah menjadi terkait mubtada khobar. Ya sudah menjadi terkait mubtada khobar anti tolikun apa? Qabla salasan sedurunge kalimat salasan. Ya fasalah mongko tetap tumigo terus. Ya karena suami itu benar-benar niat ingin mengatakan kamu saya ceraikan 3 kali. Ya saya ulang lagi ya kamu saya ceraikan 3 kali. Nah cara nahwu kan gitu ya, nahwu itu cara bahasa Arab kalam itu sempurna setelah ada musnad dan musnad ilah. Jadi kalau ada mubtada sudah ada khobar, kalau ada fi'il ada fa'il. Lainnya itu adalah hudlah, misalnya maf'ul mutlak maupun maf'ul bih maupun maf'ul li'adzah. Pokoknya liane mubtada khobar dan fi'il fa'il kan hudlah, no? Hudlah itu tidak rukun isnad apa? Tidak rukun isnad dalam nahwu. Jadi misalnya bahasa Indonesia sebenarnya juga sama, tapi kan kita tidak ngerti istilah apa untuk syariatnya. Ya kamu saya ceraikan 3 kali.
Kemudian sebelum kata 3 kali istrinya meninggal, maka kalimat itu yang menjadi sah kan karo apa? Kamu terceraikan apa? Kamu terceraikan. Nah, soal 3 kali ini niat saja sudah cukup, karena dari awal ingin menjatuhkan talak 3 kali, maka tetap terjatuh 3 kali. Beda dengan yang kasus pertama. Memang kalimat kamu saya ceraikan itu kan belum sampai kamu saya ceraikan, berarti baru kamu saja terus meninggal. Jika kalimat ini tidak sempurna, apa? Jadi beda sekali kan. Jadi apa? Walau aroda ayakula anti tolikon salasan famatat qobla tamami tolik, jadi mubtada tambah khobar lam yakob. Au ba'dahu sa'usya lafat tolik qobla salasan sedurunge kalimat salasan, jadi juga masalah semua jatuh 3 talak wakila wakila lasya. Ini mulai wa ingkola anti tolikun wa takhalla lafasun fasalatu. Ini yang paling sering terjadi. Mungkin ini dikaji bareng-bareng mulai ini. Karena apa ya? Itu cara berpikir begini. Umpama Rasulullah sugeng lah, niku fikih itu memang pelaku fikih itu kan aktor, atau dalam bahasa fa'il atau dalam bahasa politik memang ya dia aktornya. Kalau melihat dia aktor itu kan harusnya punya otoritas, semua omongannya dia kita dengar. Ini jenis subjiko bila yaminin, dia yang aktornya ya apa saja kita dengar, namun apa saja kita dengar. Bila yaminin tanpa sumpah pun kita dengar, karena dia aktor. Tapi problemnya kadang orang itu saking gobloknya punya omongan yang gak nalar. Kalau kita sahkan mungkin dia paham, atau dia wongnya wong unik, wong seniman, wong aneh. Ini kan manusia kan ada sekian kemungkinan, ada sekian kemungkinan. Nah, itu kan sekian kemungkinan ini kemudian mau tidak mau kadang jatuhnya tolak janda itu tergantung hakim. Artinya hakim dalam hal ini ulama, fatwanya ulama. Bukan karena ulama yang bisa menceraikan enggak, tapi kalimat itu mengarah ke cerai dan tidak. Terus ngelanangi wong aneh. Mau dibenarkan lafaz tidak mendukung, mau disalahkan dia punya hak menentukan niatnya karena dia pelakunya. Itu nanti ada beberapa masalah yang fuqaha ya, yang ahli fikih ngalami seperti itu. Ya sudah seperti itu. Jadi nanti apa pola-pola itu kelihatan. Mending kita memahami secara tahqiq yang dicontohkan ulama. Misalnya ada orang ngomong wa in qala lamun ngucap sapa anti tolikon kamu itu terceraikan, anti tolikon kamu terceraikan, anti tolikon kamu terceraikan. Ini semua jumlah terulang 3 kali. Semua jumlah terulang 3 kali. Ya, jadi kamu mangkal sama istri kamu, kue tak pegat. Wa takhallala lan menyelingi. Menyelingi itu membatasi 2 kalimat atau jeda 2 kalimat. Apa faslun pemisah. Fasalasun mongko dadi 3. Wa illam yatakhallal faslun fa in qasas mongko lamun dan ing tauhid. Fawa hidatan evatola kuwa hidatan atau fawa hidatan ewakoatola kuwa hidatan. Awis tinafan utawa nejo ing istinaf mangawiti insya fasalasun mongko 3. Wakada wakawuku isalas wakada wakaluku itolaki salasan wakada wakawuku itolaki salasan in atlaqa lamun mutlak nosopo wong bil adari ing dalam kaul sinar. Ini sangat bersepulang. Jadi ini ulang-ulang bab tolak terakhir ngantos bab taklek bil masyiah, ngantos bab taklek bil masyiah. Liane iku pun gampang. Misalnya gini rumah nggih, mun sampean rasa anut mawon. Misalnya wis ini menjadi bahasa Indonesia sekalipun, menjadi bahasa Indonesia sekalipun.
Ya kamu bentrok sama istri, namanya cerai kan rata-rata bentrok, bisa karena materi atau cemburu atau apa. Pertanyaannya gini ya, secara psikologi, makanya mungkin suatu saat itu, tapi ya mungkin ya, wong ahli fikih kan mesti rawon, jadi sebenarnya tetap tambah rara hukum. Sebetulnya kalau kita peneliti fikih, maksudnya peneliti fikih yang mau ini kita pakai, angen-angennya ada, terus ngerti psikologi manusia. Itu saja nih sing solusi. Ini masalahnya kan kadang yang ada orang ahli fikih karena textbook dia bacanya banyak, tapi rata nalar. Karena ya jenisnya jenis orang yang goblok, maksudnya moco iso nak ngriwayatno tapi nak angen-angen ra iso. Ono model kampus iso angen-angen tapi mau moco. Jadi ya repot akhirnya. Angen-angen tok tapi mau moco. Mulane iso analisis Islam untuk dindi, tapi aja takokno syarat rukun Islam. Kan banyak ada di misalnya haji itu gimana? Wah ini silaturahim juga orang saling hubungan ini. Tapi nggak tahu gak pasti rukunnya haji itu biro. Mikir ngawang-ngawang. Tapi nak kalau analisis pointer ini terjadi ekonomi juga silaturahim antara apa bangsa semua orang di depan Allah sama seragam pinter. Wah ngomong ngono balik wong kampus jenis ngono nganti esuk kuat ngomong. Tapi aja takoki syarat sae tuwa rukunnya biro. Syaratnya biro. Sing batal apa wae ora iso. Nah santri walian. Ora haji ngapalo rukun syarat wafat. Tapi cara kok fungsine haji ya lu mau wae dadi gak yakin. Wah, mata nopo. Ayo begini no. Ya itu kali lho, kalau wong anda analisis wah fungsinya sholat, ini dari wong ambil nafas toh. Barang rukuk peregangan. Sujud ini menstabilkan tubuh, mereka mengalirkan darah ke otak. Ngomongnya tuh ini, mana takoki sing batal sujud apa ya iso mikir ya. Nah santri walian syarat rukune sujud apa lek takoki fungsi sujud cara medis gak roh. Sujud wae mikir medis barang. Nah coba sekarang ada analisis. Orang cerai itu sebetulnya kemungkinannya dua. Itu mesti satu. Masalah itu ada di kamu saja. Kemudian kamu untuk menceraikan istri mencari-cari masalah. Itu juga mayoritas. Misalnya selama ini kamu baik-baik sama istri dan memang istri kamu baik. Cuma tingkat kecantikannya misalnya 6. Dan untuk orang yang kelas kecantikannya 6, begitu kon mesti gelem masak, gelem cara kowe disapi kon nyapu ya gelem. Cara kowe pegawai negeri ya kon nyetrika, kon noto sepatu ya gelem. Tapi kecantikannya nilainya 6. Sebenarnya perilakunya baik. Kemudian karena kamu beling, rai-rai beling kan ya ora iso soleh suwe-suwe. Ketemu di kantor perempuan yang cantiknya itu 9. Terus sawangannya cara akhlak menjanjikan. Wong jenenge lagi senang. Nah, kamu nyari-nyari salahnya istri itu karena salahnya istri apa kamu mendapat skor yang nilainya 9. Jadi nggak perlu salah sebetulnya. Gara-gara keselip kelas ini terjadi di semua orang. Itu kan ibarat ada seseorang punya kiai ilmunya itu 4-5. Nah, kiai ini baik, sama dia baik, penghormatan. Suatu saat anak ini kenal Mbah Mun atau kenal kiai yang top. Itu mulai meninggalkan kiainya bukan karena benci, karena ketemu yang lebih keren. Bang, sebenarnya kiai yang pertama tetap baik-baik saja, Pak. Hubungannya baik. Nah, yang jenis seperti ini itu ketika melafatkan tolak itu gak seru-seru amat karena dia punya nurani kalau dia yang cari-cari masalah. Mana Quran nak buat jenis ini itu fa inna ta'nakum fala tabu alaihinna sabila. Sebenarnya setelah perempuan itu baik, kamu jangan cari-cari masalah. Benar betul. Yang cantiknya skornya 9 tadi, Pak. Mau di kantor urun, Pak apa butuh teh? Skornya 3,10. Pak, sekedar perhatian, mulai hati-hati Mas ya, skornya 10. Jadi bojomu sing nawani teh mijeti ngumbah kaosem sing bau mau ora bang ya. Wes nilainya mau loro telu. Mergo memang kamu sebenarnya masalahnya bukan di pelayanan, tetapi sadar nak iki kalah skor. Untuk cantiknya 9, itu cantiknya. Nah, nanti kelihatan di ekspresi tolak. Delalah aku ya wong aneh. Kudu iblis setan kan wong aneh. Ketika kamu mencoba adalah dengan kalimat yang aneh. Ini ngel-ngelong fikih. Terus ketika ada cekcok kecil yang mendingan. Kamu saya ceraikan sampai 3 kali. Nah, 3 kali ngel-ngelok ahli fikih. Kenapa ngel-ngelok begini? Tak tanya. Itu jatuh 3 apa 1? Nah, kemungkinan 3, kemungkinan 1. Ya, kamu saya ceraikan, kamu bukan bilang gini, kamu saya ceraikan 3, karuan 3 enggak, kamu saya ceraikan,
kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Maka kemungkinannya itu bisa terceraikan secara fikih 3 kali atau ceraikan 1. Karena ketika orang itu terkontrol, maka bisa kalimatku semuanya insya atau istinaf kalau dalam bahasa Arab. Insya itu kamu terkontrol, otak kamu terkontrol. Memang trauma dengan rai sing pas-pasan, kemudian kamu punya alternatif nilainya 9. Makanya kemarin kamu saya ceraikan, kurang seru ditambahi. Seru hukumnya maksudnya. Ditambahi lagi deh, sehingga jatuh tolak. Tapi bisa saja kamu orang emosi. Orang emosi itu tidak niat memperbarui itu orang. Tapi kamu saya ceraikan, bujumu tetap ngombe, tetap buka apa, kelihatan tidak fokus mendengarkan. Kamu saya ceraikan, jadi tetap laku belajar, nak nyapu tetap nyapu, nak wianan tetap wianan. Akhirnya kan kamu menambah itu bukan niat menambah jumlah tolak. Kau tak pegat, maksudnya kau tak pegat orang borong orang bocah goblok. Bareng sudah kalimat kedua, bujumu tetap happy wae. Wianan guya-guyu, main Pokemon, bopo, tahu kan tak aman kok. Terus kamu tambahin lagi, kamu saya ceraikan. Maka semua kalimat ini potensi takkid mengukuhkan kalimat tolak yang pertama. Akhirnya kedua itu menjadi penjelas, ketiga juga menjadi penjelas. Ini orang ngel-ngel ahli. Karena andekan dia ditanya juga niatem telu apa 1. Wong ngajen kuwo kok bisu, tak omongi pisan ora krungu, baleni lha tak baleni menambah jumlah tolak. Apa memperjelas? Lha tak ngel-ngel wong fikih. Cara ahli fikih tutuk ngono ae. Karena wis kene ora melok dibodoh melok kangilan iki. Tapi mau ndak mau. Makanya menurut saya pengadilan agama itu harus ada dan harus digaji. Saiki kiai nak kon mikir untuk gaji. Nanti orang kula setuju ana pengadilan agama hakimnya pakai KHI apa kompilasi hukum Islam kok sesuai fikih ora kok nang diputusno nang wis ora melok nglakoni kok ngel-ngel wong. Nah maka kan itu kan mungkin semuanya itu mungkin kalimat 3-3-nya menjadi diniatkan semuanya tolak. Paham ya? Dan mungkin kalimat kedua ketiga diniatkan sebagai tauhid penjel. Jadi misalnya ya sudah itu sama-sama mungkin apa? Sama-sama mungkin. Makanya oleh musannaf kalau ada jeda dan kemungkinan itu istinaf maka menjadi tolak 3 karena semuanya insya Allah. Semuanya insya. Semuanya kayak awal misalnya seperti ini, uang utang duit lah gampang. Misalnya aku utang duit Ali, aku utangi duit 1 juta. Terus saya teringat bahwa 1 juta itu tidak cukup. Kemudian setelah jeda saya bilang 2 juta. Teringat lagi setelah jeda saya tahu itu tidak cukup, terus 3 juta. Itu menjadi berapa? 3 juta kan? Karena kalimat 1 juta itu saya sadar butuh saya ternyata 2. Setelah ingat lagi ternyata butuhnya 3. Iya kalau kalimatnya bilang aku utang duit 1 juta 2 juta 3 juta. Iya kalau kalimatnya 1, 2, 3. Kalimatnya begini nyakang aku utang duit 1 juta. Saya ingat betul kalau kebutuhan saya 2 juta 1 juta. Jadi kalimatnya sama-sama. Ini 1 juta naik kelas apa 1 juta menjelaskan yang sama, yang pertama. Ya makanya saya berkali-kali bilang penanya itu provokator. Makanya dia nak dikonco lagi pegatan sitok itu sebenarnya kan pegatan rezeki apa? Karena boleh rujuk. Ketika potongan-potongan gak cocok be istrinya, jadi pegatan itu kan wong tukaran. Penanya juga memprovokasi karena nanti lama-lama jawabnya itu tidak hikayah tapi insya. Tadi, kenapa bodohmu pegat? Kamu welek keriting, welek raglem nurut tak pegat. Jika emosi dia itu menjadikan insya, maka talak itu menjadi 2. Jadi ketemu Habibie tak dia kan tidak saya lihat menurut tak pegat wah sewen. Sebenarnya saat itu dia hikayah menghikayakan tolak yang sudah terjadi. Memang dia dalam proses sidang tolak dan dia juga pernah melaporkan tolak. Ketika menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan apa mengekspresikan tolak baru apa menceritakan tolak masa lalu. Bisa dua-duanya. Karena melihat tekanannya itu. Nah kalimat yang berurutan juga seperti itu. Kalimat yang berurutan juga makanya hati-hati. Loh kecuali diberi ataf misalnya anti-tolikon wa anti-tolikon. Kalau nggak ada ataf itu potensinya itu adalah tauhid.
Tapi karena ada jeda, potensinya juga insa itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi bayangkan misalnya, makanya saya katakan tadi, tetap fikih pun butuh psikologi manusia, butuh kejiwaan seorang manusia. Biasanya tadi kita cerai itu karena apa coba? Tapi kalau cerai karena istrinya itu selingkuh, kamu marah besar karena istri kamu duga setia, ternyata WA-an sama lelaki lain, terus janjian kongkoi-kongkoi di kafe, cemburu. Atau kamu sudah mengingatkan beberapa kali gak oleh digonjekno lanangan. Nah, kemungkinan taukid dengan jumlah insa itu tinggi insa kalau kasus ini, karena nggak mungkin orang mangkel kok kepengen nogat pisan. Makanya sama-sama kalimat anti tolikon. Lelaki yang nyari-nyari salahnya istri dengan melafatkan itu tadi, mereka ketemu di kantor yang skornya cantik 9. Sama yang marah karena istrinya selingkuh, itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya, mau nyari-nyari. Istilah Quran fa inna ta'nakum fala tabghu alaihi sabil. Sebenarnya perempuan itu sudah taat sama kamu, tapi kamu butuh nyari-nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi, mensingkirkan si skor 4-6 ini. Mergo wis duwe alternatif skor 9. Nah, ini dadi kiai kudu siap belum, santri ku yo nakal. Ya tapi takdire pangeran ngono. Maka kalau kamu nanti nak jadi kiai keserah rasanya jadi kayak aku jadi kiai jadi tokoh, orang harus juga tuh kali gini. Ada orang ikut partai Nasdem, dia loyal sama Nasdem karena partainya Nasdem. Tapi ketika PDIP maupun Golkar menjanjikan tempat yang lebih istimewa, dia loyalnya tuh loyal rutin karena dia sudah mau dapat tempat yang lebih diutamakan atau dispesialkan. Makanya kalau dalam ilmu thariqah orang tuh harus punya guru satu, dia ataknya ya harus guru satu, di hatinya guru satu. Karena tadi sekali enggak itu pasti bias, sama? Bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Sebetulnya di hatinya itu ada Nasdem, ada Golkar, ada P3, ada. Makanya dalam ilmu thariqah itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu usuk, gak oleh pelengahan. Karena fakama fa'innal mahabba la taqbalu syirkah, karena mencintai itu gak boleh mendua. Karena aturannya itu, ya dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya apa? Ngaji ora tenanan karena dia bayangkan kalau di pondok ini. Setelah di pondok ini juga gak tenanan karena bayangkan di pondok ini. Nah, kesalahan di hatinya dia. Tapi dia ya sudah akhirnya nyun sewu nyari-nyari alasan. Aku pondok itu rapati kerasan, mari pondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan gak ketat. Tapi sing jenis ras regep nek ana pondok ketat nyalahkan. Dan itu akan kamu alami ila yaumil qiyamah. Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu, ikhlas. Karena kalau nuruti psikologi manusia itu kuat, dunia itu kuat. Sama kamu di kampung ya gitu. Kenapa kamu kerasan di naruhan? Ya karena dua pilihannya. Ima mencintai naruhan membabi buta, wa ima karena belum ada kampung lain yang mau nampung kamu. Setelah ada kesiapan. Wah itu. Nah, sebetulnya masalah fikih ya seperti itu. Mau tidak mau melibatkan psikologi. Makanya tidak ada orang berkah kayak orang ikhlas. Uang pinter orang nggak ikhlas rusak. Ya kan ada. Sekarang bayangkan, sama-sama mengatakan kamu terceraikan, itu mesti ada dua. Imma kesalahan itu ada di suami, memang dia nyari-nyari alasan untuk mencerai. Wa imma kesalahan ada di istri. Itu gampang sekali menganalisis. Nah, maka kalau terbukti istri itu selingkuh dan suami marah, maka kemungkinan 3 kalimat ini diulang untuk menjadi satu dan baik. No? Karena dari emosi yang memuncak, no? Memuncak. Masalahnya mau tidak mau kita analisis seperti ini, kalimatnya diulang 3 kali. Kan mungkin saja tetap maknanya satu kayak tadi. Kamu istri kamu itu gak salah gak apa, gue teko kantor, bojomu ya santai ya mas, gak geteh, gak terus. Biasanya jaluk teh, cangkeman. Kalau mergodeknya, sebetulnya istri gak salah sama sekali. Cuma gue ngerti, gue mau kecewa kok bujuku sing elek iki ora nang kantor. Nah, terus akhirnya, mulane Quran agak jelek wae tenan. Kulo nak maca fa in ata'nakum fala tabghu alaihi sabila. Akhirnya cangkeman tak pegat ya. Karena kesalahan kecil tadi, kecangkeman kita tak pegat. Terus yang wedok karena merasa ada masalah kan happy wae, cara delok TV ya diterusno. Cara dapat terus tak pegat gue. Kalimatnya enggak usah pakai ataf. Berhubung tetap cuek suaminya, tak pegat. Ini kemungkinan besar saya yakin dalam konteks ini kemungkinan besar itu talaknya satu. Karena dia mengulang itu setelah melihat istrinya tidak pati memperdengarkan. Diulang lagi juga karena tidak pati respon.
Itu beda dengan kemarahan ketika terbukti selingkuh. Kemarahan mengulang itu kemarahan insya, mewujudkan tolak baru, Maka ini kita jumlahkan dan menjadi tolak batin. Artinya gini, mau tidak mau dalam konteks lafadz yang bias ini, mau tidak mau kita analisis, mau tidak mau. Sebenarnya kita ya kurang penggawean, ramal di bojo kok mikir. Tapi masalahnya kita ini ahlul ilm yang mau tidak. Lah saya iki cah geblek mau, lanang aneh mau. Cara ditakoki. Lah mau niatem telu apa sih? Ya mbah Gus wong jenengku kula emosi, ngomong wae bar dekne sing nglakoni wae. Bingung karena dekne dhewe ya ora pati dakal kan wong bingung kan apa. Wah ta ngono. Kula bolak-balik lah anake Pak sering sowan kula perkara kasus-kasus. Ya ini jelas mon ya. Kula waca malih ya sampean pun sampean waca takbir ya. Wa in qala anti tolikun wa takhallala faslun, kemudian terselingkan oleh pemisah fasalasun. Wa illa, nah ini masalah problemnya fa in qasada dan dia melafatkan kedua hanya mentauhidi kalimat pertama karena enggak diperhatikan apa fawa tidak. Awis tiknafan atau dia semuanya dinayati mengawiti masalah. Cara bahasa insya mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat baru, istinaf itu sebagai kalimat baru ya, maka fasalasun, maka misalnya menjadi tiga. Karena setiap mengatakan anti tolikun ya kamu saya ceraikan, kemudian ngelafatkan kedua, niatnya juga memulai ulang. Berarti kalimat ini kan muncul satu, muncul dua, muncul tiga, maka menjadi tiga. Nah, kalau yang takkid kan enggak, kalimat itu satu, kemudian dia ingin diperhatikan kalimat itu, dia banterno. Nah ketika banterno sebetulnya tidak niat menambah jumlah supaya direspon. Itu juga yang ketiga. Semua ini kan mungkin, apa? Mungkin. Makanya potensinya ya bisa satu, bisa tiga. Terus wakada in atlaqa fil adhar, begitu juga pasti tiga ketika dia nggak tahu maksudnya gimana. Bahwa aku ya niate piye, tapi kalimat itu keluar tiga. Makanya bingungkan ya tadi misalnya contoh keseharian tadi, misalnya saya bilang ke Ali, "Li aku cukup uang atau aku utang duit 1 juta." Terus ketika jeda 1 juta kedua itu menjadi penambah apa menjadi tauhid apa menjadi penambah apa menjadi tauhid. Karena dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia kan, kalau dalam bahasa Arab kan masyhur wa ma minat tauhidi lafdhiyun yaji mukarraron ka qaulika druji. Jadi tauhid bahasa Arab itu lafaz memang diulang kayak apa idza tukatil ardu dan. Jadi ya bahasa Arab problemnya kalau tauhid kesusastraan ilmu balaghah itu kan memang enggak masalah. Tapi ini masalahnya ini hukum. Efeknya luar biasa kalau jadi tolak 3 maka bain dan halal lagi nunggu muhalil dan langsung haram. Karena ada iddah bagi suami, ya kan iddah bagi perempuan kan wajib semua roti maupun bain. Tapi kalau bain suami tidak ada kesempatan rujuk karena ini langsung orang lain, jadi nggak bisa nunggu iddahnya. Kalaupun iddahnya selesai kan harus ada suami lain yang menjimak mukhalil, paham ya? Tapi kalau jatuh satu, paham ya? Terus dia di masa iddah misalnya 2 hari atau 3 hari dari menceraikan kan langsung bisa bilang rojak tuki. Perbedaan hukumnya kan ekstrim antara bain dan tidak bain. Dan bain tidak bain adalah menunggu keputusan apakah kalimat kedua itu tauhid atau kalimat kedua itu insya. Paham ya? Jadi ya angel tenan. Saya mau misalnya ngaji kilatan bareng takobal wa minankum bariku bangga perkata menjadi talibin Gus wong nyongko kan grogi. Tapi nek kula mbok kalatan rada grogi aku yakin apa. Mergo pikiranku gampang, aku sing mikir terus kecelok wong alim mikir kadang mikir potongane ra paham kok muni paham terus piye. Iki ra urusan usudzon, urusan fakta, Pak. Usudzon aja apik, kadang gone keliru. Iki urusan apa? Mergo gelem-gelem dalem. Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajul Talibin itu tahu fatwa karena dia meneliti muharrar ya dijegal ya, tentu yang berani ya yang selevel, yang berani bantah ulama yang selevel ulama itu. Makanya saya percaya betul sama Imam Nawawi itu, dia bantahnya gini, sama siapa teksnya atunaziunani waqad qara'tu arba'ami'ati marrah nanya uang aku salah kutip aku mutola'ah muharrar ping 400. Jadi dia sebelum kitab ini sebelum aslinya kan kitab muharrar karangan Imam Syafi'i sebenarnya. Terus disadur beliau dari kitab muharrar. Jadi kitab Minhajul itu pernah digugat sama orang.
yang Anda kutip itu tidak sepersis yang di Muharram. Takut. Tapi sinau sing piro? Jam 3 atau 7. Nanya uang. Aku sinau ping 400 kan. 400. Saya masih ingat hal yang sama pernah dialami Mbah Mun. Mbah Mun itu sebagai kiai besar kan. Kadang orang yang tuhernya fasik beliau dekat. Kadang yang orang soleh beliau biasa saja. Suatu saat ada alumni itu tanya, ya alumni atau kiai lain tanya, Kiai kenapa anda seorang kiai kok dekat sama orang yang bulat-bulat? Jatuh bangun, jenengan kiai pun pinten tahun, 65 tahun, mungkin ampun 10 tahun atau 15 tahun beri malah. Jadi kamu udah gak jawab. Suatu saat kiainya setelah 10 tahun kiai itu datang lagi. Nggih bah leres jenengan. Kadang fasik kula omong saleh ku medhit. Kalau kiai tadi merah rasane bangun masjid. Jangan terminal si bengak-bengok ora tau moro masjid. Jaluk sumbangan gampang. Sing kadang itikaf terus, amen ngusul ora tau nyumbang. Intinya dia sadar ya gini. Jadi ternyata enggak semudah itu hidup itu. Kadang sing sawangane saleh tapi tak jak urunan endo menghindar. Sing sawane ning dalan-dalan jak urun gelem tapi mau itikaf. Akhirnya, nggih, Pak. Jebule ge angel dadi kiai lai, ya aku kiai wis suwi mbok takoki. Aku kiai wis suwi mbok takoki. Karena seperti ini itu enggak ada jawabannya, Pak. Mau antara trauma dan mane syaratnya pinter ya ono trauma bareng ngono apa? Trauma. Kayak kowe dikonco wong sopan, yo repot. Nek dikongkon mesti nurut. Mesti ngenteni perintah. Ya tekan kowe tukaran dijotosi wong iku mewangi kowe ngenteni perintah ora lara kowe. Karena dia saking khusuknya itu enggak pernah kreasi ya, Pak. Jadi zamannya keceblok ning sumur nek rampok kongkon juga ya dibarno. Ngenteni apa? Perintah. Itu resiko. Ya saya ulang lagi ya. Jadi fikih itu angel-angel gampang, tapi menurut saya mau tidak mau harus melibatkan ilmu psikologi. Andai kan saya sebagai hakim mesti saya tanya, kasusnya itu min siapa? Kalau dari istri, apalagi nyon saya kasusnya sampai selingkuh yang memantik kecemburuan apa, maka potensi insya itu lebih tinggi ya, Pak? Potensi insya itu lebih tinggi. Karena kemangkelan tadi itu ingin mewujudkan satu hal yang sifatnya itu adab, hanya ingin memberi sanksi betul sama istrinya, sehingga nggak terima, paham ya? Tapi kalau suami itu yang salah karena dia katut wilain, pasti memang menyalahkannya itu mencari-cari, dia sendiri nggak pede dengan pilihannya itu kan nggak pede, memang dia mencari kesalahan, iya mencari kesalahan. Ya tentu kalau dalam disiplin fikih ya itu semuanya mungkin. Ya, jadi kalau balik ini jelas apa? Anti tolikon kemungkinannya apa? Salasun. Fa ingko sudah tak kidan ya fawa. Tidak awistinafan fa salasun. Wa kada in atlaqa fil azhar. Iki sing ngel wong nah. Wa ingko sudah lamun nejo sapa wong bisa niati kelan lafaz sing kedua, niati tak kidan ing naukiti kalimat sing pertama. Wa bisa lisati lan kelawan kalimat sing ketiga niati istinafan sing ngawiti. Aw akasa atau molak-malik ya fasintani mongko loro. Ya mungkin bulat kan kurang ajar. Cara aku ketemu ngene tak jenggung. Cara aku dari hakim tak jenggung. Celek ngel-ngel wong. Padahal gaji hakim tetep oh. Hakim lumayan untuk gaji lagi kiai malah untuk opo? Malah mikir kok. Enak kaya kowe menisan terkenal ora iso jawab ora ono takok. Jadi penting terkenal goblok penting aman apa? Aman. Potongan ra paham kan ora ono takok. Malah penak mau wong rabi yo ndongakno untuk disaroh ono pegatan karo innalillah ngono ae. Atau dibalik begini, orang itu mendingin ya Pak Hakim, ketika saya bilang anti tolikun, yang pertama jelas wako atola kan, kalau yang pertama kan ijma. Ketika mengatakan kedua, aku itu mau memperjelas. Mergo dekne tak omongi ora pati ngrungokno. Jelas berarti yang kedua sebagai taukid. Lah tapi kok omongin anti tolikun ketiga. Ya nek aku tak niati meneh bar saiki. Jadi berarti dadi loro kan? Dua gitu. Karena satu kalimat pertama jatuh tolak kan, kedua diniati taukid nggak jatuh tolak, ketiga memang dia ngawiti jatuh tiga, nggak kurang ajar tuh. Ya mungkin banget. Jadi menurut saya mau contohnya, gue tak pegat deh, bareng wongnya cek dolanan WA atau rapati dulu, lalu balik ini mana? Gue tak pegat, itu jelas niati taukid. Bareng cawe doa mulai fokus di rumah fokus. Pas di rumah fokus, lala ekspresinya mangkel lah buat dia. Terus dia membuncah, terus muni tak pegat. Berarti yang ketiga itu nambahin mana kan? Nambahin. Karena yang kedua kelihatan taukid karena ya tadi cuek saja. Lah cuek ini menjadikan suami melafatkan itu hanya mengulang niatnya itu apa? Mengulang. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Kalau ada cari musuh Nabi.
Wa ingko soda bisa niati takidan wa bisa lisati istinafan au akasa. Akasa maknane ko soda bisa niati istinafan wa bisa lisati takidan ya fasintani. Au bisa lisati utawa niat lan kalimat sing ketiga niat takkidal ula ing ngono kalimat sing pertama fasalasun mung ketelu iku malah karuan keliru nak iku. Wong ditakoki hakim. Pak kok muni tolak tuki ping 3 maksud piye? Muni ngene. Tolak tuki pertama niat megat, tolak tuki kedua niat ngekeki tauhid. Tolak tuki ketiga naukiti kalimat pertama kan kemenculoten. Wong ketiga kok naukiti pertama, artinya ketiga kan naukiti kedua. Itu kan kemenculoten, wah. Berhubung menculot dianggap jatuh 3 apa? Jatuh 3. Kok ya wa fisalis takkidal ula fasalasun. Wah, angel tenan pasal. Lah ana ngono jenggonge rasa hukume wae jenggonge. Yo jenggonge kesuwen oh. Tapi masalah secara bahasa itu mungkin. Ya memang mungkin. Misalnya contoh gampang ning peradaban, misalnya ngomong Kang celokno mahbub. Ketika proses dicari, saya ngulang lagi Kang celokno mahbub. Kemudian ternyata mahbub itu datang, sing tak perintah kedua itu enggak tahu kalau mahbub sudah datang. Mau Gus Bak golek mahbub kan ima ditafsiri memang dicelok meneh kan mungkin karena ada urusan baru dicelok meneh ya mungkin celukan kedua itu mentaukidi celukan pertama kan sama-sama mungkin nyatane misalnya aku ngomong ini Bob aku tukokno iki 20.000 terus kemudian saya kepikiran kok aku mau pesen tukokno iki Pak ada aku kepengen tuku aqua juga ketika karena itu saya nyeluk kedua kan memang nyeluk lagi kedua Wa ima ya kepengen wae misalnya nyeluk pertama kok sing kang pertama ora pati pengalaman ngongkon meneh. Sebenarnya celukan satu cuma ingin ngulang saja. Kan mungkin. Masalahnya tadi kenapa dianalisis ya? Karena sama-sama mungkin. Karena nek muni tolak tuki salasan kamu saya ceritakan 3 kali ora oleh muni nyakang tolak tuki. Oh itu. Nah sekarang muni pakai wawu itu perkara. Wa ingkola anti tolikun wa tolikun. Memang pakai wawu. Tadi kan enggak pakai wawu. Sekarang pakai wawu. Anti utai sirau tolikun kepegat wa tolikun lan kepegat wa tolikun. Soha mukosa pokos juta kisani bisalis lal awal bisani. Wa diswaru tawi ikilah kabeh gambaran fi mautuatin dalam wedok sing wis dijima. Kalau kala mengucap sapa wong guna ing zaujah lihoiriha maring sakliyane mautuah fatol koton mongko pegatan dikuli halin lan saben-saben saat tinggal ya mesti dadi pegatan musibah nyata maksudnya lane hukum tolak kudu nguasai perempuan yang sudah kamu jima itu nanti kan punya iddah saya ulang lagi perempuan yang sudah kamu jima istri yang sudah kamu jima kan punya iddah ya jenenge sudah dijima maka otomatis punya iddah. Tapi kalau sebelum kamu jima, ya sebelum kamu jima, misalnya zuhur ini kamu kawin, paham ya? Maghrib atau isya sebelum kamu jima, sudah ketuduk kamu cek WA-an ambek mantan pacarnya. Ada WA-ne mangkel ngene lam. Wis Mas urip kowe sentuk bedes. Aku lek ndonga wae pangeran entuk sampean jebule urip entek entuk bedes. Kowe roh WA iku kan mangkel. Apa? Kok menawa WA-ne ngene apa maunya Tuhan. Kowe kan santri mangkel 2 kali, tersinggung pangeran disudutno, ya tersinggung kowe darah di bedes. Ya terus kemudian anti tolikon. Karena ini tidak mau tuah. Tidak yang kamu wati kan berarti sekali kamu mengatakan anti tolikon itu langsung pegat, paham ya? Yes. Langsung pegat dan menjadi orang lain langsung karena ini tanpa iddah, paham ya? Artinya meskipun kalimat tolak itu 3 gak mungkin jadi tolak bain karena ketika kamu bilang tolak tuh kini sudah jadi orang lain total, kamu kan tidak ada masa rujuk, paham ya? Lah ya perempuan yang tidak kamu jima itu sekali kamu cerai kan jadi orang lain karena ada iddah. Ya iddah berarti enggak ada rujuk. Langsung jadi orang lain. Disebut ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Saya ulang lagi ya. Hukum pokoknya iddah kan gitu. Maksudnya kamu loh yang enggak punya iddah. Kalau perempuan tadi enggak masalah, tetap dia punya ketentuan sendiri. Ini kan tentang kamu, Pak. Nanti ada iddah roj'i kan ada masa dia iddah. Kemudian di masa iddah itu setiap saat kamu boleh rujuk. Masalahnya perempuan tadi tidak punya iddah. Langsung jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain ketika kamu mengatakan anti tolikon maka terceraikan.
Ketika kamu ngulang jadi 2 kali, 3 kali, nggak mungkin jadi tolak bain. Karena syaratnya tolak adalah jatuh pada istri. Sementara ketika tolak kedua sudah sama sekali tidak seorang istri. Makanya kata musannaf, jika itu kamu katakan pada wiril mautuah, maka mesti jadi satu. Nggak ada gunanya kamu bilang tolak tuki. Ketika kamu bilang tolak tuki kedua, ini kan sudah orang lain total. Sudah tidak mahallat tolak, tidak mahallat tolak. Karena dia jadi orang lain. Total, ada totalnya. Padahal syaratnya tolak harus jatuh pada istri. Makanya kata musannaf apa wahadi surah fi mautuatin. Paham ya? Faloqala hunna li ghairiha fatalqatun bi kulli hal. Paham ya? Karena tadi sudah jadi orang lain. Jadi ya kelangan semuanya momen-momen itu sentak. Ya mau contohnya mau. Kula di kanca urung dukul pegatan. Iku gara-gara lucu. Kanca kula akrab. Rabi wis rapati cocok muga jodoh. Jodoh dijodohno bapake. Dene adat kiai dadi anut bapake. Sing cawe do ya rada anak iki musala ya manut bapak. Bareng ketemu iku nak jare mitos desa sih disihir wong. Ora raine sing lanang kok gerduwo. Dadi kan apa ya pancen elek tenan gak jago ya ora ero tapi. Kan katanya ada katanya ilmu gitu itu. Dadi apa? Mantan pacare bopo bodo ngopi iku tak delok apa? Ndak bojone kok ora gerduwo. Dadi girat-girat koyo wong roh. Kayak cawe itu ketakutan kaya roh buta ijo. Kaya roh apa ya? Kaya roh buta ijo, kaya roh kolor ijo itu gujrat. Ya jenenge manusia kan tersinggung. Lah aku setan tapi kok kono. Takut. Nganti kamar curi-curi. Njaluk wae ketara kan. Lah lucune ketara ora gawe-gawe bosan. Dadi wong kancaku ya ganteng, mripate ya loro kita ya normal kabeh. Akhirnya mangkel ya malam itu juga dicerai. Dorong cepat dicima. Nah seperti ini itu artinya kan kalimat cerai pertama itu ya sudah cerai saja. Dia tidak bisa membainkan istri ini kan, karena syaratnya bain adalah dia masih berstatus istri. Sementara yang belum diceraikan dia tidak punya iddah. Berarti sekali cerai satu sudah orang lain. Kan nggak mungkin menjatuhkan tolak sama orang lain. Maka dari musannaf, buat kalimatnya tolak telullah kalau sama ghairul mautuah ya tetap fatal qatun bikulli hal apa? Fatal qatun bikulli hal tetap terjadi satu tolak karena kalimat tolak kedua ketiga nggak ngefek, paham ya? Karena benar-benar orang lain. Kan ra iso rujuk, geton dek rasito tak rujuk ra iso nggak ada iddah dia langsung selesai kan apa? Selesai. Ini apa? Wa di suratu fi mautuatin faloqala hunna li ghairiha fatal qatun bikulli hal. Wes. Walau kala lamun ngucap sapa wong li ghairihi maring liyane wong. Iki tanggal 10 ya, boy sesuk wis rabab tolak mari pusing. Tapi ada pusing ben ketok mikir. Tapi asline aku fikih yo gampang. Ana ora iso saking goblok, asline gampang. Ya mau tapi syaratnya yo sangka iso dadi kok ganti gampang. Aja sangka ora iso dadi sangka iso dadi gampang. Carane iso sinau tenanan. Walau kala li hadi in dakhal tidaro fa anti talikun wa talikun. Jika kamu masuk rumah, sudah saya katakan kemarin ini mau contoh to, umumnya contoh nak ning kehidupan nyata, kowe tak mulai meneh atau kowe ada lapor masalah iki ambek wong tuamu tak peget. Biasanya taklek di Indonesia dalam kehidupan nyata kan gitu kan. Misalnya kamu seorang suami bisanya nyari nafkah itu lewat utang atau lewat gadano Innova yang BPKB Innova itu milik mertua kamu. Biasanya ngancam istri kan, kowe tak kodo mbokmu tak pegat kan gitu. Itu jenenge taklek apa? Taklek. Fa anti talikun wa talikun. Kowe tak pegat lan tak pegat. Jika kamu bilang, "Nah aku gadekno BPKB Innova bukan ndak wong tuamu." Kamu fa anti talikun wa talikun apa? Fa anti talikun wa talikun. Fatah kholat mongko mancing sapa mar'ah. Misalnya hanya fatah kholat di sini yang penting dia memenuhi kriteria taklek apa? Ya fatah kholat ya, kalau contoh idakhol tidar kan ya fatah kholat fasintani mongko loro filaso. Walau qala limautu atin anti talikun tolkotan ma'a tolkotin aw ma'aha tolkotun fasintani. Iki wong aneh pisan. Kowe tak pegat sitok sing sitok mau ana kancane sitok. Katan kok ana kanca barang iki lucu. Ya sudah berarti loro kan kalimatnya ngene tak ulang tak baca dua kali harus baca. Anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin ya. Jadi ma'a di sini kan enggak punya mudhofil ya. Jadi sebenarnya anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin. Kowe tak pegat sak pegatan, sing pegatanku sitok wis ndek kanca sitok. Kanca sitok kanca pegatan. Berarti menjadi berapa?
Dua. Fasintani ya. Atau mendingan ya anti tolikon tolkotan ma'aha tolkoton apa? Kowe tak pegat sak pegatan sing pegatan mau wis dikonco ya fasintani mongko ya jelas loro wong pegatan nang dikonco akrab ngono wa kata ghairu mautuatin fil asl. Nah sehingga ono mendingan ini walau kala ngene tolkotan qabla tolkotin au ba'da tolkoton fasintani jenenge ora penggawean oleh mendingan kowe tak pegat sitok sing sedurunge sitok ya wis ana sitok. Berarti kan tetep loro. Nggih. Utawa mending ngene, kowe tak pegat sitok, sing bar sitok iku ya disusuli sitok meneh. Abak dah talkoton ya tetep loro kan akhirnya. Mergo kanca akrab sing ngarep cek guri kan tetep kanca, apa? Jenggong ya jenggong. Nek dadi hakim wis ngono iku jenggong ya jenggong. Lah nek bojone ayu ngono kowe dadi hakim, wis pegat lah tak rabine aku. Nah hakim aku. Kalau di kanca pengacara ngono kelakuan. Wah aku Pak Ba, ono wong ape cerai kok bojone elek tak ngel ya. Bojone aku wis karep tak rabi. Biasanya kan ada masa apa? Ada masa apa mediasi apa? Mediasi. Anak elek tak ngel-ngel. Wah yo gampang. Kurang ajar sing lanang. Kira-kira sing wedok payune gampang ae. Jadi kurang ayu yo kurang ajar. Ada wedok ayu cerene digawe apa? Gampang. Karena hakim mereng di bojo malah digendak hakime malah bulat bisa. Ya megat kok muni ngono. Ki tak pegat tolkotan sak pegatan. Sing sedurunge sak pegatan iku wis ana pegatan sitok. Kan berarti loro. Utawa muni au ba'da tolkoton. Ki tak pegat sitok, lah bar sitok iku ya disusuli sitok. Ya berarti loro kan? Aduh. Terus ana sing muni ngene, wa tolkotan fi ghairiha. Aku la tolkotan ba'da tolkotin au qabla tolkoton fagada fil asah. Ya mesti wae kan. Kowe tak pegat sitok, liyane iku ya jek ana sitok. Ya berarti loro kan? Nggih. Ono iki. Ya to kok nanti jae lho. Saiki nak muni ngene. Walau la tolkotan fi tolkotin wa arada ma'at faqat tolkotani. Awi dzarfa awil hisab wadaw to hisab au atlaqa fatal qotun. Udah muni ngene. Dek kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau duwe wadah sitok bar piye wadah pegatan kok ana adae bareng. Akhire iku ya dianggap loro. Tapi nak muni wadah iku dianggap paket apa? Paket ya dianggap sitok. Wes itu bulat-bulat. Ana orang ahli fikih ora wali bangku mikir gini ya angel. Nak salah pangeran. Jadi misalnya hakikate wong iku cara hukum Allah kok ora pegatan, kowe ahli fikih ngukumi pegatan kowe disalahno pangeran. Ora repot. Bener ora digaji. Mulane kudune wali kan. Engko mikir agamane pangeran kudune. Ana ahli fikih ora keramat iku keliru-kelirune wong. Rugi ya ora dadi ahli fikih gak wali. Mergo kangelan tenan. Kangelan tenan. Kalau nanti ngamuk perkara pertanyaan rame-ramenya ada seorang artis ya terkenalnya gosip ya tentu ini gosip ya kita karena kiai kan tidak pernah gosipnya itu dulu pernah dikumpuli seorang pejabat era dulu enggak orang sekarang sudah ada pokoknya era dulu singkat cerita katanya punya anak ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu kebenarannya juga enggak perlu ingin tahu terus peneliti orang pegawaian tapi singkat cerita si istri ini ya semoga benar-benar siri apa semoga benar-benar siri istri menuntut anaknya dianggap anaknya itu raine mirip lah salah itu aku delok ning TV orang raine mirip pejabat yang tersangka wis mirip plek bocah kan wis gede pancen bocah wis balik lah persis raine gaya-gayane persis singkat cerita si pejabat tadi berdalih bahwa itu udah istri sah nggak tahu maksudnya. Terus si ceweknya tadi, karena dibilang istri ya belum pasti istri ya. Si ceweknya tadi usul di MK supaya status bapak dan anak itu asal identik secara DNA apa? DNA. Tidak dengan status akad sah atau tidak. Jadi mirip teori di Amerika, di Eropa, sementara ada bukti apa? DNA. Ya DNA. Oh kan rame. Gue raro menyengkir atau peneliti fikih, tapi itu rame betul di kalangan ahli fikih. Beberapa ulama fikih mengkomplain karena itu menentang kaidah fikih. Kalau kaidah fikih kan nasab itu bukan DNA ndak. Kalau akid sahih ya berintisab, kalau ndak. Paham ya? Nah, cara fikih kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara genetik 100% kan nggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah sahih. Karena nasab menurut kita hanya
sah kalau lewat nikah sahih. Soal DNA identik ya identik, tapi nggak bisa secara apa? Struktur apa? Nasab. Singkat cerita, Roame itu dulu. Beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau Rame. Kami tanya, itu sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sahih? Apa harus gen? Problemnya nikah sahih adalah jika ada problem ini menghadapi wong nakal, nah wong soleh ora masalah. Balik-balik wong nakal ngel-ngel wong. Mana baru kau uripe. Wong nakal ku bulet ora baru. Wis ora santri ora wong-wong wong nakal ora baru. Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan loh. Cara hukum. Ya orang bulet ya misalnya ana wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo deres, ya cara turu sak kadare. Lah terus waktune 24 jam digo jagungan kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji jebule jagungan 24 jam. Tapi sing wakaf pegetun ya ora wani. Dibangun terminal ya apik ngene. Jadi akhirnya kan ngel-ngel wong. Dan seperti itu. Nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sahih, saya ulang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sahih. Kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus suaminya itu misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, pesek, irang. Nah terus istrinya di rumah. Suaminya ya nyuwun sewu ya semuni ra tau ngumpuli wong roh kabeh ning Malaysia, teman-temannya banyak ya bersaksi. Sing cah iki hamil. Kowe ape muni zina kan ya ora wani nuduh zina kuwi kok. Sanksinya berat. Muni halal wong karuan wong roh kabeh nek sing lanang ora tau mulai. Lah anake ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo anake bapak sing opo? Ya sing ning akad sahih. Tapi bapak itu ora tau mulai kesannya. Kowe kan terus jadi kok goblok. Terus kowe kan nganggo kecerdasan sesuai teori medis. Nganggo DNA, nganggo identik. Kowe kok kan yo wedi kowe wong saleh kok. Iku karo dene orang penggawean ngadokno DNA ora anakmu wae kan ngono. Nah, di zaman akhir itu kita sering ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat. Misalnya NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, enggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fikih agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas itu hentikan. Paham ya? Gak usah ono hukum. Sebetulnya enggak. Misalnya gini, tak warai kan ada di Kiai bin Parak Pangeran. Saya andekan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu. Saya ulangi, andekan saya hakim dalam kasus seperti itu. Dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan enggak ada kiai lain atau enggak ada hakim lain. Nah, aku ngomong, agam misalnya sing bojone tak omong, kowe mangkal gak mbek bojomu? Ternyata dia anak kowe ngrasa ora tau gauli. Yo Gus aku mangkal. Ya pegat. Selesai. Sebenarnya agama ini gampang. Enggak, ini kan dekne iku mangkal mbek bojone tapi tetep kepengin bojone. Dekne ya duwe empati ra kepen nuduh zina karena dia empati jenenge bojo. Ya duwe kemangkelan nyatane ra tau zina. Kemangkalan ini kan sebenarnya karena ikatan. Nah, solusinya gampang. Nak kowe wis ra cocok ya pegat, sehingga selesai kan? Selesai. Nah, itu yang diinginkan Allah dan Rasul sebetulnya ya tadi atolaku marrotan fa imsakum bima'ruf kan kelar. Ini ndak. Pertalian mau dibikin dengan carut-marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim ndak. Sing wedok ora tau mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisan lah dadi. Tapi apa percaya kan koyo dadi goblok gitu. Sak keliru-kelirune genjah anake ora keriting beras lurus buangi ora ireng blas. Cara medis roh cara tanggane lara iku yakin nek ora bakal anake ngono. Mosok mutasi gen nganti ngono-ngono maksudnya. Kan oleh ra mirip ku entek ngamek cara Jawa kok. Mane nabi itu unik. Nabi memang figur yang luar biasa. Nabi unik itu kita mengalami penghakiman seperti itu. Jadi ono sahabat yang wong akeh, sahabat kan juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Enggak cerita ya, ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal. Enggak cerita ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin fili'an turun ya karena itu. Jadi sing lanang ku soleh anteng. Tapi potongannya ya rapati sering ngeloni bojone. Yang itu menawa ya ayu menawa. Walhasil itu ono gosip
Kalau sing wedok didemeni si A ya. Wis masyhur dadi gosip sing wedok didemeni si A. Si B sing sebagai suami sah mulai resah. Mergo koyoke ya iya apa? Jadi itu di sini. Akhirnya jadi gosip-gosip terus. Si B itu Kanjeng Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawanya. Jadi B itu ngomongin. Hajane aku roh jenenge tapi ini roh jenenge kabeh sahabat itu. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer. Ya itu tadi beberapa sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang bulat tuh. Singkat cerita terus nyuruh orang, "C takono Kanjeng Nabi." Umpama ana wong lanang mulai. Kemudian di rumah itu melihat istrinya digagai suami lain, digagai lelaki lain. Ya redaksinya gitu. Aro'eta ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya. Jadi Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim resmi. Nabi jawab kan, ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nak ora kowe tak hak. Maksudnya tak hadul qadzab karena bikin fitnah. Sing takok bali lho. Ya kok kowe kan pinter bali lho. Napa Nabi golek seksi sedembar. Apa tuh ya harus beli ya Nabi golek seksi sedembar. Nabi ya gak jawab. Nabi ora koyo kowe terus emosi terus juga. Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoke ngono dari Nabi. Ya, tapi nek golek seksi Nabi selabah terus gak ngaku. Nabi ya pokoke ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus 4. Kalau ndak yang menuduh yang diarani qadzab. Nabi ya santai wae. Bareng wonge bantah terus. Yo, aku ra di keputusan wis ngono wae keputusan ngenteni pangeran, dunya pangeran. Nek ora ana wahyu keputusane iku, nek ora ya empo ngenteni pangeran. Dan Nabi ndak emosi santai. Warang sing dikongkon takok iku ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. Dia Nabi jawab ngono tok. Wah, gak puas aku. Mergo kepingine iku wong dene sebagai suami kan sing luwih mantel kan. Tak takok dhewe. Muara tenan, tak takok dhewe. Bareng takok dhewe. Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? Masih seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu lucu. Ya tak sebenarnya jeneng kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarif bin Sahma, yang orang soleh suami tapi namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Singkat cerita, Nabi itu begini. Nabi ngendikan gini. Ya ngenteni nganti pangeran di keputusan Hilal, tapi kita tetap ojo nuduh. Menurut saya Nabi itu luar biasa. Menurut saya pasti benar. Masalahnya kasusnya gini di Habibie. Kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahayanya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Hanya nggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan selingkuh. Hanya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasifkan semua tuduhan itu harus dibenarkan. Sebagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Maka Nabi tetap menolak, enggak. Kamu penuduh harus punya saksi. Makanya Nabi tetap menghentikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkara. Namanya penuduh harus punya saksi. Terus dari Nabi, tapi kula roh dhewe Nabi kula mboten mungkin bodoni. Wis kira bodonillah, Cung. Masalah iki iku mudda'i penuduh harus punya saksi. Kalau ndak kamu sahat. Karena penuduh harus ada sanksi. Kalau itu namanya khatul qadzaf apa? Jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara li'an. Jadi pertama awwalu li'anin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarif bin Sahma. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi itu sempat ngendikan secara ilmu medis, ngendikan yang ini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anaknya lahir dulu. Nak bentuk ini. Nabi itu menyebut sekian 3 kriteria. Aku lagi ingat betul Nabi menyebut 3 kriteria. Yang disebut pertama itu sak itu apa? Misalnya dengkul bahasa betis. Terus kedua alyah itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi zaman itu hanya menyebut 3. Kalau matanya begini, ingkana akmalal ainen, terus sahmal ujurnya itu. Paling Nabi nyebut itu 3 kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip Hilal, ya berarti anak Hilal. Kalau mirip Syarif ya anaknya Syarif.
Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan masalah nasab. Saya ulang lagi, bukan masalah nasab. Ketika itu anak lahir, ya ada sahabat yang koyok kue-kue penasaran diinjek. Wih, mirip pikir. Dia mulai dicek ya orang kurang pegawaian ya akeh. Nah, ternyata semua yang disuruh Nabi delok itu sepakat mirip Syarik bin Sahmat. Nah, pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab nggak boleh itu diintisabkan ke Syarik bin Sahmat karena nggak produk nikah sahih. Kalau Hilal nggak ngakui juga nggak bisa. Piye-piye nyuwun sewu jenenge suami ya tahu jima. Mungkin ya sering. Iso wae yang jadi mani dari dia. Paham ya? Kan ya ora iso seenaknya apa? Bilang ndak anaknya iso wae. Anaknya kan jenenge suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri yang nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detail. Ngene Mat Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid, kemudian sumpah liat. Itu masyhur. Akhirnya Hilal datang, sumpah 4 kali ya, Pak. Sumpah 4 kali. Sebut ini kok waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin ya. Innahu laminas shadiqin. Terus wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi Hilal terus di depan masjid karena dulu gak ada pengadilan ya, maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa? Masjid. Hilal datang, ya Rasulullah saya bersaksi 4 kali. Ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina, kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri, karena dia tok yang memergoi dia tok. Kalau yang mergoi 4 orang kan karuan, yang mergoi 1 orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh, kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu 1, dia sumpah 4 kali. Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah 4 kali bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Terus, dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu sumpah sampai 4 kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai bedek. Saya siap disambar bedek kalau saya apa? Bohong. Jadi mulai dicek ada sumpah pocong. Cara Madura itu sumpah apa? Pocong. Nak kancaku sarang ono sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak takut kena apa truk. Nak mobil sedan rapati loro. Perkara halus ya. Sedan kan halus jadi anak nabrak rapati loro. Padahal padha wae. Ya pas tukaran, tapi cuma nggak urusan selingkuh, urusan sesuatu. Siap kita berak truk. Ada orang bisa lah. Aku siap tuabak truk nanti usus meler. Kesangking mangkel ya. Ya. Berarti sumpahnya kan 5 kali, berapa? 5 kali. Nah, terus wa yadra'u anhal adzaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Paham ya? Terus wal khamisah terus annahu taqawwa 'alaiha in kana minas shadiqin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar gak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat. Pucat seput-seputnya. Namanya orang salah kan pucat. Sehingga dia konsultasi sama bapaknya sama pakde-pakdenya. Kalau di cara Jawa, "Lek, aku tak ngaku wae. Daripada aku kena azab iki Rasulullah enggak main-main. Pasti direspon alam. Aku tak ngaku wae." Terus keluarga besarnya bilang ini, Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan keluarga. Jadi sebenarnya si istri tadi mau ngaku, cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan apa? Keluarga. Akhirnya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi. Sumpah apa? Sumpah li'an dan dia bilang, saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu apa? Terus sumpah kelima, saya juga siap kena adab Allah jika saya yang bohong. Dan suami saya benar. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada li'an. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga sama Nabi fafurriqa bainahuma. Keduanya dipisahkan dan anak ini enggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya. Dan haram nikah selamanya-lama. Jadi 2 orang yang pernah sumpah li'an itu tidak halal selamanya lama. Jadi enggak ada rujuk, enggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya lama sebagai hukuman. Itu terus ayat li'an yang pertama di surat apa? Surat An-Nur ya? Ya, surat. Tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan 2 kali.
satu bernuansa keabsahan hukum positif ya. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada saksi. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria gen ya tadi. Nah bentuknya ini paling ya anak karena ya memang gen itu pasti polanya ya ada polanya kan masa mutasi gen se ekstrim itu. Paham gitu terus ya angel tenan. Tapi tadi sebetulnya umpama wong danut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu cerai kan selesai. Nanti kamu gampang kan kepengen nyekeli, kepengen ganduli. Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya kalau dia ini roh tenan pasti kelone langane ya. Ngapain dia iskal cerai kan? Paham ya? Lah ini enggak rata-rata penanya itu gampang sama istrinya tapi tetap kepengen itu istrinya. Sing wedok ya ngono, lapor nak sing lanang katokan wedok, lapor tapi ya kepengen itu tetap suaminya. Jadi gamane kepingine ngene. Gini ku Gus kesane bojo kula mari sangka nakale ya tetep bojo kula ya tetep tambah sugih ora usah merantau duwe akeh dadi kepingine ku. Ya mana ada terus lanangan ngono kan. Jadi ya itu sing mari ruwet. Nah cara Quran kan enggak. Ya satolaku marutan fa imsakum bi ma'ruf atas dan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Ya cerai tidak harus karena nakal, kali gak cocok lama nggak tahu zina tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. Pertama teh anget susu teh Pak Molak Malik itu kan kemajuan loh. Walau kala lamun ngucap sapa zaud, oleh ngucap ini nisfatul qatin ngel-ngel kowe tak pegat separuh wae. Kaya iku mau, edan separuh wali ngono. Jadi anti talikon nisfa talqatin. Kita tak pegat tapi separuh wae. Finish fi talqatin. Tapi tak tambahi separuh. Ya fatal koton dikulit kalau separuh tambah separuh ya sitok. Jadi ini kowe tak pegat separuh, sing separuh iku wis ning separuh liyane. Berarti sak pegatan. Karena separuh ditambah separuh. Walau kala talqatan fi talqata ini. Kowe tak pegat sitok, sing sitok mau wis ning loro. Wa qasa gamaiyatan. Niate ku barengno ya fasalah sur mung ketelu. Mergo piye? Kowe tak pegat sitok, sing pegatan sitok mau wis ning bingkai pegatan loro. Niate menyertakan 2 ditambah 1 fasalah sun moko 3. Audzurfan utawa diniati dzaraf wa khidatan moko dadi sitok. Jadi ngene, kowe tak pegat sitok, sing sitok mau ning wadahe loro. Loro apa? Nah, ya wis tetep sitok wong sing barange mung sitok cuma ning adah loro. Tapi kan barange tetep sitok. Au hisaban utawa niat hitung-hitungan matematika wa arafa lan ngerti sapa mutole go ing hisab ya fasintane mongko loro. Ya kowe tak pegat sitok, sing sitok mau ning loro. Loro ndi? Loro siji tambah siji apa sitok sing dibagi loro kan ora jelas ya fasintane mongko dadi loro. Wa in jaila lamun bodho sapa wong go ing takyin wa sedalan sapa wong makna fatal koton mongko sak pegatan wakila sintane. Wa ilam yan wise anurani atbat fatal koton mongko pegatan sitok wa fi qaulin sintane. In arafa lamun ngerti sapa wong hisabane hisab. Walau kala lamun ngucap sapa zaud ba'da talqatin separuh pegatan fatal koton. Aunis fai talqatin separone pegatan fatal koton. Ila ayuri dagulane sun min talqatin. Walasoh ana kala unis fatal koton ini talqatin sak pegatan. Wa salah satu ansofi talqatin ini 3 saka separone talqah aunis talqah wa sulusu talqah talqatane. Maksudnya gampangane ngene lho, mergo li anna tolak layak aluk tadid. Mergo tolak running mau separuh ora iso dibagi-bagi. Dadi kita pegat separuh Dik ya sitok. Nak siji setengah ya loro. Paham ya, nak loro setengah ya telu. Pokoke angka melebihi 1 dianggap ikut berikutnya. Ya oke tak pegat setengah pegatan jadi sitok. Kita pegat siji setengah, siji seperempat jadi loro. Nak loro seperempat, loro 2/3 ya jadi 3. Mergo siroya. Siroya brand. Walau kala nisfu wa sulusu talqatin fatok. Walau kala li arba'in. Jadi ini di bojo papat. Ya ana wong di bojo papat. Terus mending ngene, auqa tu alaikunna au bainakunna talqatan. Saya menjatuhkan satu tolak di antara kalian. Au talqataini au salasan arba'an. Waqa'a ala kulli talqah. Waqa'a ala kullin talqatun. Maka per satu dari istri tadi kena pegatan satu. Jadi ya, kowe di bojo papat mbok jejerno. Saya menjatuhkan satu tolak pada per satu dari kalian. Berarti per satu ya dapat satu. Paham ya? Fa in qasada tauzi aku li talqatin alaihinna wa qa'a fi sintaini sintani wa fi salasin wa arba'in salasun. Kalau dia niat membagi tolak misalnya gini. Saya menjatuhkan tolak satu di antara kalian semua.
Tapi niate iku ya tolak sitok iku bagi papat, dadi engko untuk seperapatan. Ora ngel-ngel apa. Fa in qala aradtu bainakunna ba'dahunna lam yuqbal dhahiran. Meskipun ngomong ngono enggak boleh diterima, iku cangkem luwih. Walau qala summa qala li ukhra asyraktu kama aha. Jadi summa qala li asyraktu nyekutana ingsun gak sira ma sertane mar'a wa anta ka ya fa inna wa mengkalamun niat sapa ing tolak ya talukot wa illa fal. Jadi misalnya ngene. Kowe di bojo Zainab mbek Sri. Dadi bojomu loro Zainab ambek Sri. Terus Sri mbok pegat sik. Sri kowe tak pegat. Nah, terus bareng Zainab di situ ngowah-ngowah mending ngene. Di situ ada Zainab terus mending asyraktu ki ma'ah. Ya kowe pisan tak koyokno Sri. Au anti kahia. Kowe Zainab nasibmu ya koyok Sri. Padahal yang barusan nasibnya Sri adalah diceraikan. Paham ya? Maka kalau dia niat kayak itu adalah cerai ya. Kan tadi Zainab kamu kayak Sri. Di mana Sri habis saja cerai. Kalau niatnya kayak dalam hal tolak ya maka tolukot. Maka Sri ini Zainab ketalak. Wa illa fala. Maksudnya wa illa fala itu Zainab kowe iku koyok Sri. Ternyata koyoknya ada dalam masalah tolak. Misalnya podo wedoke nak kowe beling koyo Sri ya suatu saat tak pegat. Berarti kan belum megat. Wa kadza law qala akhira dzalika limraati. Walau law qala apa koyok ngucap akhira dzalik misalnya anti kahia dan apa wa kadza law qala akhira dzalik limraati. Maksudnya setiap mengakhiri apa perceraian ngomong gitu. Faslun yasiku sapa istisna istisna. Bisar ittisolihi kelawan syarat ittisole istisna. Ittisol maknane langsung misalnya tolak tuki salasan ya sakama yasihu sapa istisna bisar ittisolihi kelawan syarat mutasili istisna. Maksudnya mustasna ya orang mustasna ini apa? Mustasna. Jadi misalnya tolak tuki salasan illa wahidan. Kamu saat cerai 3 kali kecuali 1 berarti jatuh berapa? 2. Syaratnya ketika mengatakan illa wahidan langsung. Tapi kalau kamu bilang gini tolak tuki salasan terus kamu rokokan, bariku ngalor ngidul rokokan jagungan, barang ngono getun. Mau bojoku tak pegat telu kaki anja terus baleni neh. Dek illa wahidan. Nah itu berarti tidak ittisal, maka tetap jatuh di 3. Jadi syaratnya istisna sah apa? Bisar ittisal apa? Harus langsung. Lawala duru lan ora bahaya apa saktatu tanafusin ambekan kanggo ambil nafas. Misalnya tolak tuki salasan. Wong karena wis wong tuwek semenggas-menggas, paham nggih? Wong jeneng pegatan itu kan panik toh. Panik. Wah, bareng menggas-menggas rontok terus muni illa wahidan. Tapi hanya jeda untuk ambil nafas, maka masih dianggap muttasil. Paham ya? Mana ini muttasil apa? Istisnanya sah. Paham ya? Wala durulan ora kaya saktatu tanafusin ambekan sak nafas wa ajin dan ambekan kesel len. Ajin maknane apa? Kesel. Kata sing Quran iki walam ya ayatu khaldihinna biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Awalnya alladzi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala ayyuhiyal. Jadi ayun maknane kesel apa? Jadi apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan yang terbukti menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan terbukti tidak capek apa? Terbukti tidak masa sekedar membangkitkan manusia tidak mampu. Wong gawe langit bumi Mars dan sebagainya wae tidak capek. Padahal sedahsyat itu masa sedahsyat itu walam ya masa Tuhan yang seperti itu tidak mampu membangkitkan orang mati. Kultu ngucap sapa ingsun wa istaratu lan syarat napa ayan yen niat sapa wong alistisna qabla farahil yamin sirunge entae kalimat sumpah bil asr. Jadi gini, termasuk syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Ya saya ulang lagi, syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Dari awal kamu bilang salasan, memang niat mau ada istisna. Paham ya? Dari awal kamu bilang salasan, kamu sudah niat mau ada istisna. Tapi kalau kamu tidak niat sama sekali, memang niatnya 3, maka tetap jatuh 3. Dan istisna itu enggak ada gunanya, karena dia penyusulan setelah hukum itu final, apa? Ya kan? Berarti kalau kamu sudah niat salasan, kamu ngistisnakan kan
Hukum ini sudah final. Terus kamu susuli dengan ilah itu tidak ada gunanya apa? Tidak ada gunanya. Karena kadung jatuh 3 apa? Kadung jatuh 3. Makanya syaratnya lagi kata Imam Nawawi apa? Dia harus niat sebelum semuanya selesai. Wa istaratu lan syarat apa ada mustifroqi ora anane oleh ngentekno istisna. Mulane walau kala ora oleh menitolak tuki salasan illa salasan. Kamu tak pegat 3 kecuali 3. Enggak boleh. Artinya ya malah jatuh 3 karena ya sudah karena istisnanya enggak ada gunanya. Walau kala lamun ngucap sapa wong anti tolikon salasan. Walau kala anti tolikon salasan illa sintaini wa wahidatan fa wahidatan wa kila salas awisnaini wa wahida illa wahida fa salasun wa kila sintani. Wa wa ta istisna min nafsi istisbatin saking nafano istisbat wa aksihi lan ora anane istisbat. Jadi misalnya hitung sajane gampang ya. Kamu tak pegat 3 kecuali loro. Berarti jadi 1 kan? Jadi 1. Wa wahidatan lan kecuali sitok. Ya berarti ya jadi bawah kita maka jadi 1. Anti tolikon salasan kecuali 2 dan kecuali 1. Berarti kata wahidah enggak dianggap. Wakilah salas, wakilah snain wa wahida ila wahidah fasalas. Kita pegat sitok, kita pegat sitok kecuali sitok. Wakilah sintani wa min nafsin wa wa istisna min nafsin iku isbatun isbat wa aksihi lan wali enak min isbatin ge nafsin. Kalau kola salasan ilas natain kita pegat 3 kecuali loro. Kecuali loro ilatul kotan kecuali sak pegatan fasintani monggo dadi loro. Kita pegat 3 kecuali loro kan dadi sitok neh. Kecuali sitok balik neh. Au salasan ilas nataini fasintani. Wakilah salasun wakilah tolko. Au khamsan ila salasan fasintani. Wakilah salasun au salasan ila nisfaton kotin fasalasun ala rasul. Bingung to kowe. Tak sampe bingung. Musane pe bingung. Sange bingung musane mulane wakilah yu salasun wakilah salasun koyo sing megat itu kurang ajar bulat. Memang bener aku wae tuthuk enak nang takok ngono wis. Kesunatan jenggung lho. Tak pikir ora mungkin ana pegatan bulet kok ya. Nah iki sing sering terjadi. Walau kala ngene anti tolikon insyaallah. Nah iki sering terjadi apa anti tolikon insyaallah. Kita pegat insyaallah. Au illam yasa'illah utawa ora dikersano apa anti tolikon illam yasa'illah. Wa qasada najo sapa atalika ing talek lam yakok. Kowe tak pegat insyaallah. Iku lam yakok. Mergo iso wae maksudnya Allah ngersakno pegatan ora ya ora. Wa kadza yamna utalek bil masya ini qadu ta'likin. Ngaitno naklek wa itkin wa yaminin dan suba wa nadrin wa kulli tasarruf. Walau kala ngene ya taliku insyaallah. Wong Arab iku repot mesti beda rasa ya. Anti talikun insyaallah iku ora mesti pegatan. Ora mesti pegatan, niate tolak ta ora. Tapi nek muni ya taliku he wong sing kepegatan insya waqa'a. Mongko tumimba tolak bil asal. Malah waqa'a ya. Ya karena begini logikanya gini. Kalau memanggil itu artinya akan status. Ya saya ulang lagi tak warai rasa Arab. Awas rungono tenan. Utekem gawe utek sing warap. Aja utek Jawa ngono wae. Utek Arab. Ya kamu bilang ke istri kamu gini. Tolak tuki insyaallah. Tolak tuki insyaallah atau kamu bilang anti tolikun insyaallah. Ini kan ada hukum musnad dan mustad ilaih. Ada satu bukan status. Ada satu keinginan kamu. Saya ulang lagi ya. Wong ana pokoke nganggo utek Arab utawa uteke wong alim. Pokoke utek bodho sing kirna sik. Nganggo utek alim. Kamu saya ceraikan insyaallah. Kamu saya ceraikan insyaallah. Berarti kan ada keinginan kamu yaitu menceraikan istri. Tapi ya tidaknya bergantung kersane Allah. Maka ini tidak mesti tolak. Karena kamu masih menggantungkan dengan kersane Allah. Iso wae kayak maksudem niku, iku ngene kowe tak tukono Innova insyaallah. Berarti kamu mengeluarkan keinginan ke anak kamu kalau kamu mau belikan Innova. Tapi kamu sadar itu tidak mesti. Maka hasilnya nunggu insyaallah. Paham ya? Jelas ya? Berarti apa? Satu keinginan yang hasil tidaknya bergantung insyaallah kan normal. Nah, beda dengan panggilan ya toliku. Ya toliku itu kan mensematkan status. Apa? Mensematkan status. Maka status ini pasti sudah terjadi. Maka kata insyaallah tidak lagi bisa mengcancel status itu. Kowe misalnya ngomong ini mbek kancamu wis mangkel ta ora? Kang, cah elek.
insya Allah. Berarti kan kowe darane elek. Ya, cah elek. Berarti wis ngukumi cah elek. Terus kowe insya Allah, wis ra penting insya Allah kamu wis mbok celuk elek kan. Maka kalau kamu bilang ke istri kamu, ya toliku insya Allah, hei wanita yang terceraikan. Kan kamu mensematkan status dia tuh terceraikan. Terus kamu nih, itu tetap yako. Apa? Yako. Karena kamu mensematkan status. Paham ya? Tapi kalau yang pertama kan enggak ada keinginan kamu yang kamu lontarkan. Terus hasil tidaknya kamu taklekkan kepada insya Allah. Ya, jadi koyok ngene lho, contoh gampang koyok hidupane Kang. Kan kadang bulet itu penting. Misalnya ngene, ana wong ditagih. Kang, utangku sesuk sahur. Kemudian, ya Kang tak sahur insya Allah. Maksudnya kan menggantungkan iso nyaur nak dikersano pangeran. Paham ya? Dan itu gue ya rapati gelo, ini gue rapati gelo. Bisa ya bisa tidak. Tapi nak mending ini. Hei Kang, wong sing ora tahu. Hei Kang, wong sing nak utang ora tahu bayar, insya Allah. Cara sing dicelok wis mangkel to. Kan wis disematkan status. Adene nak utang ora tahu bayar. Paham? Mangkel to ora? Oh mangkel kan wis status. Lah bodoh, makanya anti tolikon insya Allah itu talek, yang bisa saja bisa pegatan bisa ndak, ya karena dia anggap apa? Talek. Tapi nak muni apa? Ya toliku insya Allah wakoah. Kenapa? Karena tadi dia mensematkan satu status. Hei wong sing terceraikan, terus muni insya Allah. Maknanya kan status terceraikan terlontar, berarti menstatuskan bahwa istrinya berstatus terceraikan. Terus baru bilang insya Allah. Aku lang ini anti tolikun illa ayyasha Allah. Aduh, ora tahu ramelok nglakoni. Ini karena tadi ini ya jumlah musnad dan musnad ilah akhirnya yang utarakan keinginan apa? Yang hasil tidaknya bergantung pada kersane Allah. Kamu itu terceraikan kalau kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya fala mongko rajumi botolak karena tadi. Jadi gampangane ono yang besar nanti. Nak rata mikir gak pusing. Gimana jadi wong alim wong bodoh. Jadi wong alim siap bingung. Jadi wong bodoh ora bingung tapi tetap bodoh. Ya kok insyaallah gampangan ngene wae Kang gampang-gampang. Insyaallah mudin ta ora ana cara Jawa. Ana mudin diundang-undangan muni insyaallah ya ape teko no. Ana kiai sibuk diundang-undangan dekne insyaallah mau gawe tok niate ora teko. Generasi salah muni. Jadi insyaallah iku ana loro. Insyaallah niat endo. Ben insyaallah niat teko. Kok arek wong e. Ya tak jajal misalnya ngene. Kang, engko aku ape kundangan mayoran Kang, kowe tak undang. Nak jare wong ra sibuk muni insyaallah iku arek. Arek teko. Nah, tapi nak kowe ditagih utang. Utangku bayar sesuk ya. Kowe muni insyaallah iku asline ngerti nek iso nyaur. Cuma sing nagih ben meneng. Paham ya? Terus kowe muni. Jadi sama-sama insyaallah motifnya macam-macam. Ya kira-kira ngono ning bab tolak kira-kira ngono. Paham ya? Paham ya? Ya tetep beda kan padha-padha muni. Insyaallah wong ditagih utang butuhe ngalahno perhatian apa? Malah ning atine ngene ya kono salahno pangeran aku ora iso nyaur kan rung dikersakno. Kaya uteke wis elek ngono ya to. Uteke wis elek apa? Ya kono salahno pangeran aku ora iso nyaur ya mergo rung. Jadi dia lempar batu lempar tanggung jawab. Tapi nak ape mayor kan sesuk nunggu ono mayoran besar. Insyaallah maksudnya sok islami wae. Oke, siap teko atine kan ngono, cuma ben sawangane islami muni. Jelas ya. Ya berarti nak muni anti tolikon itu berarti musnad ilaih. Berarti dia mengutarakan keinginan yang keinginan itu digantungkan insyaallah. Maka menurut kaul asoh lam yaqo at-tolak. Tapi kalau dia bilang ya toliku, wahai perempuan yang terceraikan. Ya tolik maknanya sing ujul. Ya, kenapa tidak usah tak? Karena khusus perempuan. Karena dia korban kayak hamil itu kan nggak usah apa? Tak. Jadi bahasa Arab itu ya unik. Kalau mudzakkar itu tidak usah tak. Kalau muannas pakai tak. Tapi kalau jadi nama tertentu malah tidak usah tak. Makanya bahasa Arabnya orang meteng itu tidak hamil lah, tapi apa? Hamil. Orang haid juga haid, nggak usah haidah. Paham ya? Orang apa terceraikan ya tolik. Kemana tolik itu mau lucu-luculan. Luculan karena hubungan suami istri selesai. Nah, ketika seorang suami bilang, wahai orang yang terceraikan, itu kan sudah vonis, sudah status
sudah stigmasi. Corong Jawa wis ngecap nak kowe iku orang yang terceraikan. Maka bilang insya Allah tidak mengganggu status terceraikan. Maka waqa'a fil asas. Karena kamu manggilnya sudah manggil vonis. Kenapa? Beda dengan mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah. Dia akan mengutarakan keinginan. Yang keinginan itu hasil tidaknya bergantung masyiatullah atau insya Allah. Beda kan? Wes wis rasane beda. Paham? Paham pun pas sakaf itu. Aku sesuk rasa bakatulah malah pusing. Alim.